Kali ini kita akan melihat bagaimana China mengubah gurun menjadi laut, artinya gurun yang kering menjadi tempat bagi makhluk air, seperti udang, ikan dan lain-lain. Kita juga akan melihat bagaimana nelayan China, dengan kapal canggihnya menangkap berton-ton udang untuk diolah. Tidak sampai di situ, China juga menciptakan senjata terlarang, yang membuat Amerika ketakutan. China telah berhasil melakukan sesuatu yang nyaris mustahil, yaitu menciptakan laut di tengah gurun, untuk meningkatkan produksi hasil laut. Dengan visi besar dan teknologi mutakhir yang dimilikinya, negara ini mengubah daerah yang mayoritas gurun di Xinjiang, menjadi ekosistem subur yang mendukung pertumbuhan industri perikanan. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana China melakukannya? Nah, pada video kali ini, kita akan menemukan jawabannya bersama. China bukanlah negara yang asing dengan tantangan lingkungan. Dengan hanya 9% lahan subur, untuk memberi makan hampir 20% populasi dunia, negara ini harus menemukan cara inovatif, untuk mengatasi krisis pangan. Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, China semakin fokus pada swasembada pangan. Dari sinilah muncul ide jenius, untuk mengubah gurun menjadi lahan produktif, termasuk untuk budidaya hasil laut. Di wilayah Xinjiang, yang terkenal dengan kondisi ekstrimnya, panas terik di siang hari, dan suhu yang membeku di malam hari, para ilmuwan, insinyur, masyarakat, dan pemerintah, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan, yang memungkinkan kehidupan akuatik berkembang. Mereka menemukan bahwa tanah gurun, secara alami mengandung kadar garam yang tinggi, yang menyerupai kondisi air laut. Pada tahun 2022, perusahaan budidaya perikanan Xinjiang, Xisisian, memanfaatkan keunggulan alam ini, dengan menambahkan mikronutrien, dan menciptakan sistem kontrol suhu yang canggih. Mereka berhasil menumbuhkan berbagai spesies seafood, di lingkungan yang sebelumnya tidak mendukung kehidupan. Para peneliti menggunakan teknologi mutakhir, untuk mengatur suhu air, kadar garam, serta nutrisi yang diperlukan, agar udang dapat berkembang dengan optimal. Kolam-kolam budidaya ini dibangun dalam rumah kaca, yang dapat menyesuaikan kondisi lingkungan, sehingga menciptakan habitat yang stabil, bagi spesies laut. Keberhasilan proyek ini, tidak hanya mengurangi ketergantungan China pada impor seafood, tetapi juga membuka jalan bagi negara-negara lain, yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan inovasi ini, lahan tandus yang sebelumnya tidak berguna, kini dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan. Di tengah ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim, banyak negara menghadapi krisis pangan, namun tidak dengan China. Dengan meningkatnya permintaan hasil laut, proyek China ini memberi contoh bagaimana manusia dapat menyesuaikan diri dengan tantangan alam dan menciptakan solusi jangka panjang. Keberhasilan budidaya seafood di gurun semakin mendapatkan perhatian dunia, setelah Jepang memutuskan untuk melepaskan air limbah nuklir ke laut, yang menyebabkan China melarang impor seafood dari negara tersebut. Kini China dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus mengandalkan impor dari negara lain. China menargetkan produksi seafood di Xinjiang, mencapai 30.000 ton per tahun pada 2025 ini, sebagai bagian dari rencana nasional untuk mencapai produksi 69 juta ton seafood setiap tahunnya. Dengan video ini, semoga kita mendapat inspirasi,
dan pelajaran bahwa, walaupun kita berada di tempat yang tidak memungkinkan, untuk pertanian atau perikanan, kita sebagai manusia yang memiliki akal, tidak bisa berpasrah diri dengan keadaan, namun kita harus berusaha, dan mencari cara, agar bisa bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana kapal modern China menangkap udang dalam skala besar dan memprosesnya di atas kapal canggihnya. Sejak mereka ditangkap, setiap udang ditangani dengan hati-hati untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya dari kedalaman laut yang dingin hingga ke piring konsumen. Tahukah kalian udang air laut dingin adalah hermafrodit? Mereka lahir sebagai jantan, tetapi setelah 3 hingga 4 tahun, mereka berubah menjadi betina. Hidup di perairan dingin itu berarti mereka tumbuh sangat lambat, dan pertumbuhan yang lambat itulah yang memberi mereka rasa manis yang lembut, dan tekstur yang meleleh di mulut kalian. Lalu, apa yang mereka makan dengan baik? Udang jelas bukan pemakan yang pilih-pilih, mereka bisa dibilang kru pembersih utama di dasar laut, ikan mati, kepiting, dan bahkan sedikit lumpur. Apa kalian tahu dalam hal menangkap udang, jaring trolling adalah yang sangat efektif, terutama dengan semua peralatan berteknologi tinggi, dengan bantuan sonar dan GPS, nelayan seperti memiliki kekuatan super pencari udang, mereka dapat menemukan tepat di mana udang berada, yang berarti lebih sedikit usaha yang terbuang, dan lebih sedikit makhluk laut lainnya yang tertangkap, ditambah jaring ini dirancang untuk menarik 1 ton udang sekaligus. Jika udang semua nongkrong di satu area, itu seperti memenangkan jackpot. Udang yang menarik ini hidup selama hampir 1 dekade, tapi paling sering dipanen sekitar tahun ke-6, ketika mereka mencapai panjang 8 hingga 10 cm. Di antara berbagai metode yang digunakan, jaring trolling muncul sebagai teknik yang sangat efisien, yang menawarkan keuntungan yang signifikan. Setelah udang dibawa ke atas kapal, mereka melalui tahap pemrosesan yang cermat, untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Pertama-tama mereka disortir berdasarkan ukuran, jenis, dan kualitas. Bahan yang tidak diinginkan seperti cangkang, rumput laut, atau sampah laut lainnya dibuang. Setelah pembersihan awal, mereka dengan hati-hati disimpan di tempat berlapis es dalam wadah, memastikan mereka tetap segar dan siap untuk diangkut ke pabrik pengolahan, segera setelah kapal mencapai dermaga. Setelah tiba di pabrik pengolahan, sampel acak sekitar 2 kg udang diambil untuk pengujian kualitas. Setelah lolos pemeriksaan, udang memulai perjalanannya melalui pabrik. Udang secara otomatis diangkut ke stasiun pencucian pertama, untuk pembilasan menyeluruh sebelum langsung dipindahkan ke tahap berikutnya. Di industri raksasa ini, mereka dimasak dengan lembut dalam air asin ringan, untuk meningkatkan rasa alami mereka, sambil memastikan tekstur yang sempurna. Setelah dimasak, udang segera direndam dalam air es pada suhu 1 derajat Celcius, untuk menghentikan proses pemasakan dengan cepat, dan mengunci kesegarannya. Untuk produk udang beku utuh, mereka membekukannya saat udang masih utuh. Dengan cara itu pelanggan mendapatkan warna merah cerah yang indah, dan dikemas dengan baik. Selain produk udang beku utuh, industri ini juga menyiapkan produk udang lainnya. Sisa udang pembekuan dimasukkan ke jalur pengupasan, untuk menghilangkan kepala. Alat ini sangat tepat dan cepat, cukup potong dan kepala hilang. Kemudian udang dipindahkan ke mesin deling, yang menggunakan bilah roll atau pengepres, untuk memisahkan cangkang dari daging dengan rapi. Daging udang keluar dengan bentuk yang sempurna, dan siap untuk melanjutkan tahap berikutnya. Sekarang tibalah bagian memilah berdasarkan ukuran. Mereka punya pemilah otomatis canggih yang bekerja dengan baik, tetapi terkadang tetap butuh pengawasan manusia untuk melakukannya dengan benar. Disinilah tim bermata elang bertugas memeriksa setiap udang,
untuk mencari apapun yang mungkin terlewatkan oleh mesin. Setelah udang dikupas dan diperiksa secara menyeluruh, maka dicuci dengan air es hanya untuk memastikan pembilasan yang baik, untuk membersihkan dari apapun yang mungkin tersisa. Kemudian udang yang berharga langsung masuk ke dalam ruang pembekuan yang kuat, dan menjaga udang tetap segar. Sekarang kita sampai pada tahap akhir pengemasan. Pertama, udang yang diglasir sempurna itu melakukan perjalanan cepat, melalui mesin penimbang otomatis, untuk memastikan setiap kemasan mendapatkan jumlah yang tepat tanpa kecurangan. Pada mesin pengemasan otomatis udang dikemas dengan baik dan rapat menggunakan tas khusus, kemudian mereka dengan hati-hati menumpuk tas tersebut ke dalam karton yang siap dipacking. Udang air laut adalah sumber protein yang fantastis, dengan rendah kalori. Anda dapat menikmatinya dalam keadaan dingin atau bagian dari hidangan panas, baik dipanggang atau digoreng. Selama ini Cina dijuluki sebagai negara peniru ulung, produk apapun ditiru, namun kini, dunia seakan berbalik mulai meniru Cina. Salah satu buktinya adalah hadirnya senjata laser LW-30, yang merupakan kebanggaan Cina, dan disebut-sebut membuat Amerika Serikat ketar-ketir, apalagi laporan Australian Strategic Policy Institute, atau ASPI, menyebutkan bahwa dalam perlombaan untuk terobosan ilmiah, dan penelitian termasuk dalam bidang pertahanan, ternyata Cina unggul telak atas Amerika Serikat, dan negara-negara demokrasi barat lainnya. LW-30 merupakan sistem pertahanan udara buatan Cina, yang dirancang untuk mengatasi ancaman, dan melacak target udara seperti, pesawat tempur, rudal jelajah, dan drone. LW-30 pertama diperkenalkan pada Airshow China 2018, dan kembali muncul dengan versi terbaru di tahun 2022. Ini adalah sistem pertahanan udara jarak pendek menengah, yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation, salah satu produsen rudal terbesar di China, dan sengaja dirancang untuk melacak sekaligus menghancurkan UAV musuh. LW-30 adalah sistem senjata laser dengan output daya sekitar 30 kW. Senjata laser seperti LW-30 menggunakan teknologi laser, untuk memancarkan energi cahaya, yang dapat digunakan untuk menghancurkan, atau mengganggu target. Jarak operasionalnya sekitar 50-70 km, sehingga dapat melindungi wilayah udara dengan diameter hingga 80 km, bahkan bisa mengunci target dari jarak 25 km hanya dalam waktu 6 detik, dan mampu menembak jatuh drone dalam beberapa detik. Sistem baru ini akan meluncurkan sinar laser untuk menghancurkan setelah target terkunci, namun hanya efektif terhadap target rendah, lambat dan kecil, atau dikenal dengan ISS, yang pasti targetnya terbang di bawah ketinggian 1 km, dengan kecepatan sekitar 200 km per jam. Sistem ini terdiri dari radar pencari, dan penerbitan peluncur, serta rudal permukaan ke udara, dan radar yang digunakan dalam sistem ini memiliki kemampuan deteksi 360 derajat, sedangkan rudal yang digunakan dalam sistem ini adalah rudal permukaan udara, yang dirancang untuk menghancurkan target udara seperti pesawat, dan rudal jelajah. Komponen utama senjata laser umumnya terdiri dari sumber udara, penukar panas, sistem kontrol aliran gas, dan sistem hisap. Nah, yang terbaru dari teknologi Cina adalah, para ilmuwan dari University of Defense Technology, di Changsha Provinsi Hunan, berhasil mengembangkan sistem pendinginan baru, yang bisa menghilangkan panas berbahaya, atau limbah panas, sehingga memungkinkan laser bertenaga tinggi beroperasi selama yang diinginkan, bahkan tak terbatas, tanpa gangguan kinerja. Sebab selama ini tantangan teknis utama dalam pengembangan senjata laser adalah adanya efek panas yang berlebih. Sistem pendinginan ini menggunakan komponen yang mengoptimalkan aliran gas untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dalam senjata laser, sekaligus meminimalkan gerakan dan getaran yang tidak stabil, serta meningkatkan tingkat kejernihan. Bahkan disebut-sebut akan mampu menghindari deteksi radar, ya walaupun sekali lagi jangkauan maksimumnya hanya beberapa kilometer. Cina menyebutkan bahwa, pengembangan teknologi militer termasuk senjata laser, memang dianggap penting, bagi negara-negara yang ingin mempertahankan keamanan nasionalnya, mempertahankan keseimbangan kekuatan, dan menjalankan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan mereka.
China terus berkompetisi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan militer mereka, agar bisa mempertahankan posisi tawar yang kuat di panggung internasional, dan mempengaruhi kebijakan global. Makanya China selalu sibuk mengembangkan senjata lasernya. Tidak sampai di situ, China terus berupaya mengembangkan senjata laser, termasuk di sistem berbasis ruang angkasa, meski banyak yang khawatir, kalau ini justru akan mempercepat kerusakan bumi karena akan menembus lapisan ozon. Mereka bahkan telah memiliki senapan laser berkode ZK-ZM500, beratnya tidak sampai 10 kg, dan diproduksi oleh perusahaan ZKMC Laser yang berbasis di Xi'an, Provinsi Shanxi. ZK-ZM500 ini dikembangkan oleh peneliti dari Institute Optik dan Mechanical Precision, Akademi Ilmu Pengetahuan China di Shanxi yang menemukan teknologi baterai litium yang dapat dicas sebagai sumber energi ZK-ZM500. Tembakan yang dilepaskan menggunakan senapan ini, bisa menjangkau hingga 1 km. Kabar mengenai senapan ini pertama kali dikeluarkan oleh South China Morning Post, pada Juli tahun 2018, dengan menayangkan video uji coba, yang ditembakkan dari jarak sekitar 10 meter ke berbagai target. China juga pernah berhasil menciptakan ZM87, yang merupakan laser inframerah yang digunakan untuk mengganggu, dan merusak sensor-sensor optik pada peralatan militer lawan, terutama peralatan pengintai seperti kamera, periskop, dan peralatan optik lainnya. Laser ini bisa mengacaukan fungsi sensor-sensor tersebut, dengan memancarkan sinar inframerah yang dapat mempengaruhi sensitivitas, dan keakuratan dari peralatan optik. Dengan cara ini, ZM87 dapat mengganggu operasional peralatan militer lawan, tanpa harus merusak fisik perangkat yang ditarget. Nah, bagaimana menurut kalian tentang senjata-senjata laser buatan China ini? Silakan banjiri kolom komentar dengan pendapat kalian.